Halo semuanya, selamat datang di video saya. Saya Ihwani Huta Barat, mahasiswa PPG calon guru dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Kali ini saya akan membahas proyek pengajaran dan asesmen menggunakan Teaching at the Right Level di Sekolah SMA Negeri 2 Medan. Dan ini merupakan tugas ruang kolaborasi mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Teaching at the Right Level merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang dilakukan dengan mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Nah, untuk melakukan pembelajaran dengan pendekatan Teaching at the Right Level, dapat melakukan asesmen awal terlebih dahulu, yaitu untuk memahami dan mengetahui karakteristik peserta didik. Asesmen awal tersebut dinamakan juga asesmen diagnostik, dan asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif merupakan asesmen awal berupa pertanyaan singkat esai atau pilihan ganda terkait pemahaman awal yang harus dikuasai peserta didik sebelum mempelajari materi tertentu. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif merupakan asesmen awal berupa pertanyaan singkat esai atau pilihan ganda terkait minat, latar belakang, ataupun gaya belajar peserta didik. Ketika saya melakukan praktik mengajar atau PPL di Sekolah SMA Negeri 2 Medan, saya terlebih dahulu memberikan asesmen diagnostik kognitif kepada peserta didik, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal bahasa Inggris mereka berupa kuesioner yang terdiri dari soal pilihan ganda dan esai menulis singkat. Soal pilihan ganda tersebut terdiri dari 5 butir soal grammar dan kosakata, 3 soal pemahaman bacaan atau reading comprehension, dan 3 soal grammar dan sentence structure atau penggunaan bahasa. Kemudian 2 soal listening comprehension atau pemahaman mendengar. Kemudian untuk soal esai menulis singkatnya, saya menginstruksikan peserta didik untuk menulis sebuah paragraf yang terdiri dari 5 kalimat tentang daily rutin mereka. Lalu pada pertemuan berikutnya, saya mulai mengajarkan materi baru, yaitu Analytical Exposition Text, yaitu suatu jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca terkait suatu isu yang diangkat oleh penulis, dengan memaparkan argumen-argumen ataupun bukti pendukungnya. Namun, sebelum memulai pelajaran, saya melakukan ice breaking terlebih dahulu bersama peserta didik untuk melatih fokus mereka. Setelah memaparkan materi terkait Analytical Exposition Text, kemudian saya membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok. Pembagian kelompok ini saya dasarkan kepada kemampuan bahasa Inggris mereka yang saya dapatkan dengan menganalisis hasil kuesioner mereka pada pertemuan sebelumnya. 3 kelompok ini yaitu kelompok peserta didik dengan kemampuan mahir, kemampuan sedang berkembang, dan kemampuan rendah. Untuk kelompok peserta didik dengan kemampuan mahir, saya memberikan asesmen formatif berupa menulis Analytical Exposition Text dengan tema kegunaan teknologi dalam pendidikan, dengan sedikitnya memberikan 3 argumen pendukung disertai dengan bukti-bukti untuk menguatkan tesis mereka. Untuk kelompok peserta didik dengan kemampuan sedang berkembang, saya memberikan asesmen formatif berupa menulis Analytical Exposition Text dengan tema manfaat tugas harian, dengan sedikitnya memberikan 2 alasan untuk mendukung argumen ataupun tesis mereka, kemudian menjelaskannya ke dalam beberapa kalimat. Untuk kelompok peserta didik dengan kemampuan rendah, saya memberikan asesmen formatif berupa menulis Analytical Exposition Text dengan tema mengapa orang harus mengkonsumsi makanan sehat, dengan sedikitnya memberikan 1 alasan mengapa makanan sehat baik untuk dikonsumsi.
paragraf dimulai dengan kalimat yang menjelaskan opini mereka terkait makanan sehat, kemudian memberikan alasan yang mendukung argumen mereka, lalu diakhiri dengan memberikan kesimpulan singkat. Setelah seluruh kelompok menyelesaikan tulisannya, lalu kegiatan selanjutnya ialah mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Dalam sesi ini, setiap kelompok berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Lalu kemudian, guru menutup kelas dengan melakukan refleksi, yaitu melakukan penguatan terhadap atau memberikan penguatan terhadap materi yang baru saja mereka ajarkan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.